Emil Odero kebobolan 6 gol. Tapi ini bukan cuma kekalahan. Ini adalah tamparan keras bahwa kita belum siap. Jepang datang bukan untuk main bola. Mereka datang untuk menunjukkan siapa Raja Asia yang sebenarnya. Dan kita cuma diam. Kita bertahan sampai dihancurkan. Timnas Indonesia dibantai. 6 gol bersarang di gawang Emil Odero tanpa balas. Tapi ini bukan sekadar kekalahan. Ini adalah pelajaran brutal. Pelajaran tentang perbedaan kelas, tentang strategi yang tak berjalan, dan tentang lawan yang datang bukan sebagai tim biasa, tapi sebagai raksasa Asia yang sedang menguji kesabaran dan ketangguhan mental anak-anak Garuda. Jepang tidak datang dengan skuad kedua. Mereka menurunkan kekuatan penuh. Formasi mereka jelas, 3-4-2-1. Tapi jangan tertipu oleh angka-angka itu. Ini bukan formasi bertahan. Ini adalah formasi pembunuh. Di lini belakang berdiri 3 bek tangguh. Koki Takai, Ayumu Seko, dan Junya Suzuki. Tapi mereka bukan hanya bertahan. Mereka ikut mengatur ritme. Mereka tenang saat ditekan. Mereka tidak panik. Mereka tahu kapan harus mengalirkan bola ke sayap, kapan harus memainkan umpan pendek, dan kapan harus membelah lini tengah Indonesia dengan satu umpan vertikal tajam. Di sayap, mereka punya Riku Morishira dan Seiya Mito. 2 pemain yang lari tanpa lelah. Naik turun seperti mesin. Mereka tidak cuma melebar, tapi terus menyayat ke dalam. Memaksa lini belakang Indonesia berpindah-pindah posisi. Memecah konsentrasi. Dan begitu sedikit saja celah terbuka. Jepang masuk, menusuk, dan mencetak gol. Di tengah, mereka punya 2 monster, Kento Sano dan Wataru Endo. Nama terakhir jelas bukan orang sembarangan. Dia pemain Liverpool. Bermain di Premier League tiap pekan. Dia tahu bagaimana mengatur tempo, bagaimana menjaga ritme. Dia tahu kapan harus membunuh momentum lawan, dan kapan harus mempercepat transisi. Bersama Sano, mereka jadi poros ganda yang membuat lini tengah Indonesia lumpuh total. Dan di depan, ini yang paling menyeramkan. Ada Shuto Machino sebagai target man. Tapi dia bukan striker kaku yang hanya menunggu bola. Dia bergerak, dia memancing bek keluar, dia membuka ruang. Dan di belakangnya, 2 sosok yang seperti hantu Daichi Kamada dan Takefusa Kubo. Kamada adalah otak. Dia tidak butuh bola lama-lama. 1 sentuhan, 1 gerakan, 1 umpan cukup untuk mematikan. Dan Kubo, jangan tanya. Pemain Real Sociedad ini bermain seperti tak punya gravitasi. Dia mengalir kemanapun bola bergerak. Dribblenya menusuk. Visi bermainnya luar biasa. Dan malam itu, Indonesia tidak punya jawaban untuk menghentikannya. Jadi, ketika Patrick Kluivert menurunkan formasi 5-4-1, kita tahu niatnya. Bertahan, main rapat, menunggu momen. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Pertahanan kita terlalu dalam. Kita menumpuk pemain di area sendiri. Tapi tidak ada yang melakukan pressing. Tidak ada yang berani maju. Hasilnya, Jepang bermain sesuka hati. Seperti latihan. Mengoper ke kanan, ke kiri, ke tengah, dan kembali ke kanan. Sampai akhirnya celah terbuka, tembakan dilepaskan, dan Emil Odero tak bisa berbuat apa-apa. Ole Romeni di depan benar-benar terisolasi. Tanpa supply, tanpa support. Hanya jadi penonton di tengah badai Jepang yang menggila. Di belakangnya, Joe Pelupesi dan Tom Hay kewalahan. Pelupesi terlalu sering kehilangan bola, sementara Hay yang biasanya jadi jenderal lini tengah dipaksa panik, ditekan tanpa ampun sejak menit pertama. Di sisi sayap, Yakob Sayuri dan Beckham Putra nyaris tak berkutik. Setiap kali pegang bola, sudah langsung ditempel 2 pemain Jepang. Dan begitu bola hilang, mereka lambat turun bantu bertahan. Lini pertahanan Indonesia yang biasanya solid jadi panik. Komunikasi tak jalan. Koordinasi buyar. Bola-bola silang Jepang berkali-kali masuk dengan bebas. Dan gol demi gol pun terjadi. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita pasif. Kita terlalu bertahan. Dan saat melawan tim seagresif Jepang, bertahan terlalu dalam artinya bunuh diri. Lalu apa yang seharusnya dilakukan?
Bukan berarti kita harus menyerang habis-habisan, tapi kita harus lebih berani mengambil risiko. Kita punya pemain-pemain kreatif. Kita punya pelari cepat. Kenapa tidak memaksimalkan itu? Skema 4-2-3-1 bisa jadi solusi. Dengan dua gelandang bertahan seperti Pelu, Pessi, dan Hey, kita bisa lebih kokoh di tengah. Dan Marcelino bisa bermain di posisi favoritnya di belakang striker. Sayap kanan bisa diisi oleh Cambuaya. Sayap kiri oleh Jakob atau Rafael Struijk. Dan Romeni sebagai ujung tombak. Setidaknya dengan formasi itu, kita punya kesempatan untuk membalas. Bukan hanya menahan. Atau kalau Kluivert ingin mencoba sesuatu yang baru, kenapa tidak meniru Jepang? 3-4-2-1. Tapi dengan pendekatan berbeda. Back tengah diisi Jay Itzes, Justin Hubner, dan Helgers, atau jika tak cedera Rido bisa dimasukkan. Karena 3 B ini sudah mempunyai chemistry yang kuat satu sama lain. Wingback kanan, Kevin Dix. Wingback kiri, jelas milik Kelvin Verdonk. Dua gelandang tengah, Hey dan Pelu Pessi. Duet gelandang terbaik timnas saat ini. Dua second striker, Marcelino dan Struijk. Dan Romeni sebagai striker. Itu bukan formasi defensif. Itu formasi transisi cepat. Dan itu bisa mengejutkan lawan. Tapi masalah Indonesia bukan cuma taktik. Ini tentang mental. Tentang keberanian. Tentang karakter. Kita terlalu sering bermain aman. Takut salah, takut kalah. Tapi saat kamu melawan tim seperti Jepang, kamu harus buang semua ketakutan. Karena kalau kamu bertahan, mereka akan tetap menyerang. Kalau kamu menyerang, setidaknya kamu punya harapan. Tapi kalau kamu hanya bertahan, kamu tidak punya apa-apa. Patrick Kluivert harus sadar. Ini bukan lagi tentang menjaga skor. Ini tentang menunjukkan bahwa kita adalah tim yang bisa bertarung. Tim yang tidak takut. Tim yang bisa mengimbangi intensitas. Dan untuk itu, dia harus percaya pada pemain-pemainnya. Percaya bahwa mereka bisa bermain progresif. Bisa menyerang, bisa menekan. Karena jika tidak, kekalahan seperti ini akan terus terulang. Dan para pemain pun akan kehilangan semangat. Kita bukan tim lemah. Kita punya kekuatan. Kita punya talenta. Tapi kita harus menyatukan semuanya dalam satu strategi yang jelas. Dan kekalahan dari Jepang harus jadi titik balik. Kita harus bangkit. Harus belajar. Harus berani berubah. Karena satu hal yang pasti, Asia sudah berubah. Dan kalau kita ingin bersaing, kita juga harus berubah. Ini bukan tentang Jepang. Ini tentang kita. Tentang bagaimana kita menyikapi kekalahan. Tentang bagaimana kita bangkit, dan tentang bagaimana kita membuktikan bahwa Garuda tidak akan pernah patah. Kalau kamu masih percaya timnas Indonesia bisa bangkit, like video ini sekarang. Tulis di komentar, formasi dan strategi apa yang kamu rasa cocok untuk laga berikutnya. Jangan lupa subscribe biar kamu nggak ketinggalan pembahasan panas seputar perjuangan Garuda ke Piala Dunia 2026. Kita belum selesai, kita baru mulai. Karena masih ada round 4 yang menunggu kita. Tetap semangat dan dukung terus Garuda.